Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, mudah-mudahan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Insya Allah pagi hari ini kita akan mendiskusikan terkait finansial teknologi atau dikenal juga dengan fintech. Nah, pasti kita semuanya sudah familiar ya dengan financial teknologi ini, bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, eh, teknologi digital, maka bisnis mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Karena kalau tidak, istilahnya ya bisnis akan terdisrupsi, artinya akan tergusur oleh kemajuan teknologi. Maka semua pelaku bisnis akhirnya eh, berlomba untuk melakukan inovasi-inovasi bisnis dengan berbagai model bisnis yang mereka lakukan. Jadi financial teknologi ini ya merambah seluruh aspek bisnis dan keuangan. Jadi ini kalau kita baca ya definisi dari fintech, yaitu layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi. Nah, teknologi informasi apa? Teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer. Dan saya yakin adik-adik yang mengikuti kuliah ini begitu lahir langsung lihat komputer. Beda dengan saya ya. Saya melihat komputer pertama kali ketika saya sekolah di Madrasah Aliyah, dan waktu itu saya langsung ikut kursus tahun 92 ya. Mungkin Anda belum lahir semua. Anda rohnya masih di Loh Mahfud. Nah, saya sudah eh, lihat komputer dan belajar komputer saat itu. Nah, kemudian dengan kemajuan komputer yang kemudian internet juga berkembang luar biasa pesatnya, maka tadi jasa keuangan pun menyesuaikan. Yang pertama adalah nanti jasa keuangan pembayaran, payment. Jadi ketika kita saat ini ya masuk tol, kita nggak perlu bawa duit lagi, ya kan? Kemudian kita belanja juga cukup dengan kris, dengan transfer dan lain. Terutama ya kemajuannya sekarang, kalau dulu transfer kan masih manual ya, transfernya ke bank. Nah, sekarang nggak perlu. Anda cukup di gadget Anda sudah bisa melakukan berbagai macam transaksi, gitu ya. Bahkan sekarang warung-warung kecil pun sudah melayani juga pembayaran yang tidak menggunakan uang cash, tapi menggunakan uang digital. Nah, kemudian pendanaan, nah ini juga saat ini berkembang. Jadi pemberian kredit kalau di konven ya, kalau di memberikan pembiayaan. Nah, kalau istilah netralnya pendanaan. Nah, ini juga bisa dilakukan secara online. Meskipun saat ini pendanaan online ini citranya kurang baik karena lebih masyarakat sekarang mengenal istilah pinjol, dan banyak perilaku pemberi pendanaan online ini yang kadangkala sangat merepotkan orang-orang tertentu yang memang tidak bisa membayar. Akhirnya dia diteror gitu ya, diteror luar biasa. Nah, akhirnya ya citranya kurang baik gitu. Nah, kemudian pembiayaan financing. Nah, ini juga eh, pembiayaannya hampir sekarang istilahnya hampir sama dengan pendanaan gitu. Jadi saya kalau pembiayaan itu lebih kepada investasi langsung, misalnya ke startup yang semuanya juga dilakukan secara online. Nah, perbankan digital sekarang banyak sekali ya, Nano, Alobank dan lain-lain sudah mulai eh, merambah dunia digital. Jadi kalau dulu fintechnya ini hanya fintech pendanaan atau fintech pembiayaan, tetapi sekarang bank juga beroperasi secara digital. Bisa jadi dia nggak banyak kantor pusatnya dan pegawai-pegawainya banyak kerjanya di rumah gitu kan. Nah, nanti kita insya Allah akan mengenal yang model syariah seperti apa yang saat ini ada. Nah, pasar modal, capital market, ini lebih dulu nih.
capital market ini sebelum yang lainnya berkembang secara digital, capital market, pasar modal duluan dengan platformnya namanya sistem online trading. Nah, sistem online trading ini platform online untuk trading saham yang dulunya kalau jual beli saham itu secara manual datang ke bursa efek. Nah, saat ini nggak perlu lagi datang ke bursa efek. Cukup di rumah kita masing-masing melalui gadget kita. Nah, asuransi juga demikian. Dulu kalau asuransi memasarkan produk asuransi, agen biasanya langsung menemuin ke orang-orang yang memerlukan. Nah, tetapi sekarang selain secara konvensional masih dilakukan, juga dilakukan penawaran asuransi secara online. Banyak sekali sekarang ini platform-platform yang menawarkan asuransi online, bahkan kita bisa memilih sendiri. Kita searching, kita mau ngasuransiin apa nih, gitu ya. Kalau kita mau ngasuransikan mobil misalnya, nah nanti kita cari eh, kira-kira yang paling murah mana dengan jenis mobil yang spesifikasinya udah kita masukin, usia mobil dan lain-lain. Jadi itu sangat menggampangkan kita dengan model InsurTech. Nah, kemudian jasa pendukung lainnya. Nah, sekarang ini juga analisis misalnya ya. Kalau orang mau dikasih kredit atau pembiayaan oleh bank ya, oleh perusahaan pendanaan, biasanya kan harus dianalisis dulu nih. Ini orangnya layak atau tidak. Nah, sekarang banyak teknologi pendukungnya. Jadi untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan kredit atau pembiayaan ini layak dibiayai atau tidak, nah gampang sekarang memprofilingnya. Jadi ada satu alat untuk mengetahui apakah si A yang mengajukan kredit atau pembiayaan tadi orang baik atau tidak. Nah itu dengan big data yang saat ini ada, itu Anda bisa misalnya namanya Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah dimasukin alamatnya, spesifikasinya apa, kemudian di enter, nanti keluar tuh dengan teknologi AI-nya. Jadi siapa dia, layak dibiayai atau tidak. Nah, kalau Siti Fatimah ini ternyata dulu pernah ngutang di bank, kemudian macet, nanti muncul tuh nama tersebut yang terindikasi misalnya gagal bayar di beberapa bank. Nah, kemudian nama tersebut atau pernah melakukan tindak pidana ekonomi dan lain-lain. Jadi semuanya sekarang serba digital, bahkan serba AI. Nah, ini juga sangat membantu lembaga-lembaga keuangan untuk mengikuti draft kemajuan teknologi gitu ya, dan bisa memanfaatkannya untuk meraih keberhasilan-keberhasilan yang lebih dibandingkan tanpa menggunakan teknologi. Nah, ini macam-macam dari fintech yang saat ini sudah ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah crowdfunding dan P2P lending. Jadi crowdfunding itu gampangnya adalah bersama-sama ngumpulin duit, nah kemudian menyerahkan kepada pihak yang dipercaya untuk mengelola dan melakukan investasi. Jadi ada dana syariah, amanah, sarfi, ini yang syariah ya, investri. Nah ini yang dulu pertama kali syariah, tapi kemudian tidak boleh sama OJK karena dia yang belum full syariah. Nah hari ini kabarnya dicabut izinnya ya, karena melakukan tindak kejahatan ekonomi gitu ya. Nah ini crowdfunding ini kalau Anda dulu mungkin waktu COVID ya itu sangat banyak nih menawarkan pinjaman-pinjaman, pendanaan-pendanaan, baik untuk usaha, konsumtif, nah termasuk untuk bayar utang lagi. Nah sekarang juga jangan-jangan adik-adik mahasiswa ini banyak terlibat di sini ya, mau yang syariah, mau yang konven. Nah ini crowdfunding itu bayangannya gini, misalnya saya punya usaha bisnis Indomie, Indomie apa namanya, Indomie Bangladesh, misalnya ya. Nah, kemudian saya mau kembangin nih tiap-tiap kecamatan di DKI ini. Nah, atau mie apa itu, mie gacoan tuh ya, yang dekat UIN tuh. Mie gacoan ini kan lagi ekspansif itu. Nah, bisa jadi karena memang pasarnya luar biasa, yang ingin menikmati produknya mie gacoan, nah, akhirnya dia ingin buka di berbagai tempat.
Nah, kemudian menawarkan nih ke lembaga crowdfunding atau P2P lending. Ayo, siapa yang mau ikut ya, membiayai bisnis saya? Nah, nanti namanya borrower kalau di konvensional ya. Kalau di syariah pemberi pembiayaan, dia ikut serta tuh. Nanti dikoordinir oleh ini perusahaannya di Dana Syariah, Amanah, Safi. Nah, kemudian disalurkan ke Migacuan tadi. Nanti sistemnya bisa bagi hasil gitu kan, atau dengan akad-akad syariah lain yang sesuai. Nah, yang kemudian yang kedua, market aggregator. Nah, jadi market aggregator ini satu platform ya, jadi ya kayak cek aja cek premi, compare, kemudian Bareksa. Sekarang banyak nih ya. Jadi yang Anda bisa eh, nanti apa ya, bertransaksi secara keuangan dengan masuk ke platform yang market aggregator. Nah, Anda bisa memilih. Jadi tadi saya contohkan asuransi ya. Anda bisa memilih asuransi mana yang paling murah ya, kredibel, paling murah. Nah, Anda bisa kumpulin semua asuransi itu di market aggregator. Oh, ini Anda tinggal masih berapa? Coba coba. Anda Nah, nanti tinggal 30, memilihnya. 33. Nah, yang Ini 36. Terus 55. Terus tahunnya MVP-nya berapa? Kecil 37. Nggak jadi MVP. Tetap aja gedean kill daripada ini. Iya makanya. Oke, saya lanjutkan ya. Ada yang bocor omongannya. Oke. Nah, berikutnya adalah risk and investment management. Jadi kalau Anda memiliki duit banyak, bingung nih, duit ini mau dikemanain ya? Mau diinvestasiin kemana ya? Nah, itu sekarang juga ada nih konsultan keuangan yang Anda bisa masuk ke platformnya. Nah, ada nanti bisa dicek tuh, ada aturduit.com misalnya ya, ada duitpintar.com, bareksa.com. Nah, semuanya ini nanti bisa membantu Anda kira-kira dengan profil risiko yang Anda inginkan. Artinya Anda ini pengen investasi yang untungnya gede namun berisiko, atau yang sedang-sedang, atau yang ya yang penting kecil tapi aman. Nah, nanti semuanya Anda bisa masukkan data Anda. Kemudian platform-platform ini dia eh, menawarkan, oh kalau kamu tipe yang seperti itu, baiknya investasinya ke sini nih. Misalnya ke deposito. Nah, bank apa aja yang menawarkan deposito yang besar tapi aman. Nah, nanti muncul semua tuh bank-banknya. Kalau ke saham, saham apa kira-kira yang aman. Jadi dia jadi konsultan Anda. Nah, ini juga membantu ya, karena nggak semua kita ini eh, ngerti bagaimana harus mengatur duit, menginvestasikan. Nah, sekarang ada platformnya. Nah, kemudian yang keempat, payment, settlement, and clearing. Nah, ini uang elektronik. Jadi uang elektronik Anda pasti sudah bertransaksi nih dengan GoPo, OVO ya, Link aja, PayTrend dulu yang syariah pernah ya. Cash, nah ya syariah itu sekarang tinggal link aja, yang lainnya sudah eh, izinnya sudah dicabut sama BI ya. Nah, ini juga berkembang pesat. Nah, yang terakhir cryptocurrency atau virtual currency. Jadi kripto yang biasanya dikenal di antara produknya Bitcoin gitu ya. Nah, ini juga berkembang pesat. Gitu. Nah, tentu saja meskipun saat ini di Indonesia secara syariah belum dibolehkan, tapi sangat mungkin nanti seiring dengan waktu dan Bank Indonesia misalnya menjadikan eh, uang kripto itu sebagai uang secara resmi di Indonesia, bisa jadi akan berkembang ya seiring dengan kemajuan teknologi. Kalau sekarang karena risiko-risikonya masih tinggi, tidak terkendali oleh negara, dan juga banyak dijadikan apa namanya tempat pelarian duit dalam negeri ke luar negeri yang sulit untuk dideteksi, maka negara kita cenderung belum mendukung secara penuh. Meskipun transaksinya nggak bisa dikendalikan, karena kripto ini transaksinya nggak sifatnya dalam negeri, tapi global. Siapa aja yang bisa masuk ke dalam jaringan internet, ya dia nanti bisa melakukan transaksi
aset kripto ini. Nah, ini landscape-nya ya, artinya ini tadi yang saya jelaskan bahwa tidak hanya lembaga keuangan, tapi lembaga-lembaga yang terkait saat ini berkembang pesat di dunia ini. Nah, kita tentu saja sebagai bagian kecil Indonesia dari komunitas fintech dunia, nah kita nggak bisa begitu saja abai gitu ya. Kalau abai ya, apalagi sekarang transaksi itu bisa dilakukan secara global, ya kita bisa kegerus gitu ya oleh pemain-pemain global. Nah, dalam konteks Islamic fintech ya, fintech syariah, nah tentu saja DSN MUI juga tidak boleh abai, tidak boleh cuek ya terhadap perkembangan ini, harus merespon, mencari solusi. Jadi tidak bisa hanya mengatakan nggak boleh gitu ya. Karena kalau tidak direspon dengan baik ya akhirnya umat ini semakin jauh dari agama. Maka tugas MUI nanti memberikan solusi-solusi. Dan yang menarik saat ini ya, pertumbuhan digital di Indonesia ini luar biasa. Dan Indonesia merupakan eh, eh, apa namanya negara yang pengguna internetnya itu besar gitu. Kan nomor berapa? Nomor 3 atau nomor 4 gitu dunia. Jadi dari luar biasa kita ini sangat melek ya digital. Nah, apalagi generasi-generasi Anda ini ya lebih melek lagi. Nah, adik-adik semuanya, nah saat ini sudah banyak fintech-fintech yang syariah. Nah, ini banyak ya, ada Dana Syariah, Amanah, Sarfi, Duha, Danako, Kozwa, Alami, Etis, banyak. Artinya ini menyediakan pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian, nah ini, apa aja yang sudah dilakukan oleh DSN terkait dengan financial technology ini? Jadi pertama, DSN telah mengeluarkan fatwa nomor 116 tentang uang elektronik syariah. Ini kebetulan tahun 2015 saya sudah ditugasi oleh DSN MUI untuk mengkaji terkait e-money ya, uang elektronik ini dengan BI. Jadi tahun 2015 sudah kami lakukan kajian, baru tahun 2017 ada yang minta fatwa. Nah, dalam hal ini apa dulu PayTrend ya, PayTrend minta fatwa uang elektronik karena PayTrend mau mengeluarkan uang elektronik yang sesuai prinsip syariah. Alhamdulillah tahun 2007 fatwa ini keluar sebagai pedoman. Nah, yang kedua adalah fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Jadi pada tahun yang sama, ini juga sama. Nih DSN ini pokoknya yang teknologi saya banyak dapat tugas dari DSN. Jadi layanan pembiayaan berbasis teknologi ini yang pinjol syariah. Jadi pinjol syariah ini untuk membuat fatwa kurang lebih 3 bulanan saya melakukan kajian penelitian di fintech syariah, antara lain tadi yang saya ceritakan Investri, karena Investri yang kemudian meminta fatwa kepada DSN, dan saya Dewan Pengawas Syariah Investri ya, yang pertama kali fintech. Nah, cukup banyak ilmu yang saya dapatkan ketika melakukan penelitian, kajian, yang kemudian alhamdulillah akhirnya lahir fatwa sebagai pedoman pedoman fintech yang syariah yang kita kenal dengan pinjaman online yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian pada tahun 2021, 4 tahun kemudian ya, nah berkembang nih fintech. Fintech tidak hanya memberikan pembiayaan, tapi fintech juga bisa memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang yang berkembang ya, yang terutama perusahaan-perusahaan yang kecil ya, artinya yang asetnya yang boleh jadi di bawah 50 miliar gitu ya. Nah, untuk menerbitkan saham, menerbitkan obligasi syariah atau sukuk, nah tetapi tidak melalui eh, proses seperti perusahaan-perusahaan besar yang melalui OJK, nanti melalui bursa efek. Nah, ini melalui platform namanya
security crowdfunding. Jadi platform-platform ini sebagai mediator antara perusahaan dan investor yang mau investasi. Nah, investasinya melalui saham atau melalui sukuk. Insya Allah akan dijelaskan bagaimana mekanisme bisnisnya tersebut. Nah, ini adik-adik, jadi kalau yang pertama ya, Fatwa 116 ini tentang uang elektronik syariah. Jadi uang elektronik syariah, nah ini yang gampangnya kalau adik-adik lewat tol harus nge-tap itu atau ke parkir Win kan pakai uang elektronik tuh yang pakai kartu ya. Nah, tetapi ada dua uang elektronik, ada yang pakai kartu yang ada chipnya di kartunya, ada juga yang ditanam di HP adik-adik tuh, yang GoFood apa kita kalau kalau beli makanan online itu kan pakai pakai apa OVO ya, ya Shopee ya banyak kan sekarang ini. Nah, termasuk GoPay. Nah, itu semuanya uang elektronik. Nah, bagaimana uang elektronik ini agar sesuai syariah? Nah, ini ketentuan-ketentuan di dalam fatwa. Yang pertama adalah akad antara penerbit dan pemegang kartu adalah akad wadiah atau akad qard. Jadi kalau adik-adik top up duit tuh, top up duit ke uang elektronik gitu. Nah, itu akadnya wadiah. Artinya apa? Duit yang kita top up itu dititipkan di penerbit uang elektronik. Misalnya tadi OVO, berarti kita titipkan ke OVO duit kita. Nanti ketika kita perlu untuk belanja dan lain-lain kan ditarik itu. Artinya titipannya diambil. Atau kot itu artinya uang kita itu kita utangin ke penerbit yang kapanpun harus boleh diambil. Nah, kalau belum diambil, uang kita misalnya kita top up 1 juta, nggak dipakai-pakai. Nah, itu otomatis penerbit ini bisa pakai dengan syarat nanti kalau kapanpun digunakan harus dikembalikan. Nah, biar halal tuh, penerbit memakai ya akadnya nanti ngutangin. Nah, penerbit nggak boleh ngasih ngasih bunga. Makanya banyak ya di YouTube itu kalau kita top up menggunakan akad ini, kemudian kita dijanjiin dapat cashback, maka itu kategori riba. Tapi kalau kita nggak dijanjiin tiba-tiba eh, GoPay-nya itu ngasih cashback ya nggak apa-apa. Tetapi kalau berjanji akan ngasihin yang naruh uangnya ya di penerbit, nah itu tentu saja menjadi riba. Nah, yang kedua, dana mengendap floating fund di penerbit harus disimpan di bank syariah. Jadi kalau kita nih misalnya ya, yang ikut kuliah ini bareng-bareng top up bareng, nah nilainya itu sampai 100 juta, ya dah. Nah, itu tentu saja dananya itu harus disimpan di bank syariah kalau uang elektroniknya syariah. Gitu. Jadi nggak boleh misalnya link aja ini kan sudah mendeklar syariah nih, uang yang sudah kita top up di link aja kita yang ada di HP kita, nah itu ditaruh di bank konvensional maka tidak boleh. Nah yang ketiga uang elektronik hanya boleh digunakan untuk transaksi sesuai syariah. Jadi kalau uang elektroniknya syariah nggak boleh untuk belanja barang-barang yang haram, nah itu tidak boleh ya. Kemudian keempat, jika kartu hilang, nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Nah, kita kan sering nih punya uang elektronik yang kartu bisa jadi jatuh gitu ya, bisa jadi keselip dan lain-lain. Nah, kalau dia mengklaim dirinya syariah, maka kita boleh lapor tuh ke penerbit agar diblok sehingga nanti kartunya nggak bisa dipakai. Nah, tetapi saat ini ternyata teknologinya masih masih belum canggih. Eh, Artinya apa? Kalau hilang ya hilang aja kayak hilangnya duit. Padahal sebenarnya bisa diblokir tuh. Kartu bisa nggak dipakai gitu ya. Hanya saja karena kita ketika beli kartu ini kan nggak atas nama kita, nggak ada nama kita. Sehingga mau memblokir juga juga sulit. Bisa jadi nanti orang ngaku-ngaku kartu orang diblokir. Nah ini poin nomor 4 ini saat ini masih sulit untuk dilakukan. Ketika mau mengklaim syariah ini nomor 4 sulit ini memenuhi. Yang kelima, biaya layanan boleh dikenakan pada pemegang kartu selama biaya real dan transparan. Jadi kita kalau misalnya kartunya rusak, nah kita tuker, kan ada biayanya. Atau kita membeli kartu di awal, kan ada biayanya. Nah, semua itu tidak ada masalah ya, tidak ada dosa.
Oke. Nah, berikutnya fatwa nomor 117. Nah, ini terkait pinjol syariah nih, pinjaman online. Nah, apa yang membedakan dengan konven? Sama dengan yang bedakan bank syariah, multi finance syariah dengan yang bank konven dan multi finance konven. Adanya unsur bunga. Jadi kalau di konvensional, nah ini skema bisnisnya ya. Jadi ada penyelenggara, misalnya ada apa yang Anda Shopee kan sekarang juga nawarin tuh pinjaman online-nya ya. Nah, misalnya Shopee atau tadi ada Investri. Nah, ini perusahaan yang menghubungkan antara orang yang punya duit, ya ini pemberi pembiayaan ini, atau borrower bahasa konvensionalnya dengan lender yang minjem. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda butuh duit untuk bayar SPP, Anda datang ke fintechnya, nanti sama fintech ditawarkan siapa nih yang mau memberikan utang kepada borrower ini. Nah, bisa jadi satu orang atau dua orang. Oh, saya siap segini, siap gini. Nah, nanti penyelenggara yang ngatur. Nanti penyelenggara dapat fee. Nah, pemberi pembiayaan dapat kalau di syariah ya bisa bagi hasil atau bisa dapat fee dan lain-lain tergantung nanti akadnya. Nah, kalau di konven ya pinjaman ini ya berbasis riba yang tidak boleh tadi itu. Nah, apa saja yang terkait dengan pinjol syariah yang harus diperhatikan? Jadi dalam pinjol syariah itu nggak boleh ada praktek yang bertentangan dengan prinsip syariah ini nomor satu. Apa aja? Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada goror, maisir, judi, tadlis, nipu atau menyembunyikan cacat, doror bahaya, dulem mendolimi, haram, ya, produk-produknya yang dilarang. Nah, ini nggak boleh. Nah, harus terhindar ini. Yang kedua, akad baku. Nah, kalau kita transaksi manual, perjanjiannya atau akadnya bisa jadi kan bisa kita rancang bersama itu. Kita bisa nego terhadap isi akadnya. Nah, tapi kalau online ini akadnya sudah baku, udah standar, udah ada template-nya. Nah, kadangkala ini kalau nggak hati-hati, template-nya ya cenderung berat sebelah. Jadi lebih memberatkan sisi konsumennya atau nasabahnya. Nah, ini di DSN memberikan eh, guidance kalau membuat kontrak yang template yang baku itu harus menganut prinsip keseimbangan, keadilan, kewajaran, nah dan sesuai prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Harus mengikuti undang-undang dan prinsip-prinsip syariah. Kemudian akad yang digunakan, nah seperti tadi saya katakan, kalau di konven ya akadnya berbasis bunga kan. Nah kalau di syariah nanti banyak alternatifnya. Ada akad yang berbasiskan jual beli, ada akad yang berbasis ijaroh, sewa menyewa, mudoroba, musyarakah. Nanti tergantung kebutuhan nasabah apa, bisa diskemakan akad apa dan disepakati. Nah ini banyak alternatifnya. Kemudian ada juga isu penggunaan tanda tangan elektronik. Nah, kita kalau transaksi online, tanda tangannya kan nggak tanda tangan basah tuh, tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini bukan tanda tangan scan ya, tetapi memang ada platform tertentu yang menyediakan tanda tangan elektronik. Sehingga kalau dipalsu ketahuan tuh bahwa itu palsu. Bahkan kalau udah kita tanda tanganin, ternyata dokumennya itu dilakukan perubahan itu, nah itu akan ketahuan gitu. Nah ini menariknya ya. Nah kemudian sistem penyelenggaraan boleh mengenakan biaya. Jadi penyelenggara tadi ketika dia membantu orang yang punya duit untuk menyalurkan dananya, dia boleh dapat fee. Demikian juga penerima pembiayaan karena dibantu untuk mempertemukan, nah, penyelenggara yang juga boleh mengenakan fee kepada penerima pembiayaan. Sekali lagi bahasa konvennya borrower, karena ini namanya lender. Ya. Nah, yang terakhir, jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataan. Ini kan kita sering nih, ketika transaksi e-commerce saja, misalnya kita beli online ya buku atau apa, nah kadangkala bukunya asli ori, gitu. Begitu nyampe ternyata fotokopi, gitu kan? Ini juga sama keuangan, bisa jadi apa yang ditawarkan di platform itu eh, bagus-bagus gitu.
penjelasannya, narasinya. Nah, begitu benar-benar melakukan transaksi, ternyata banyak yang tidak sesuai kenyataan. Nah, kalau itu terjadi, maka pihak yang dirugikan ya boleh memilih melanjutkan atau tidak melanjutkan, bahkan bisa menuntut ganti rugi. Nah, ini penting nih, hal-hal yang 1 sampai 6 ini sebagai patokan standar untuk melakukan pinjol yang syariah, nah, sehingga tidak terjadi banyak korban. Nah, model-model produknya ini banyak sekali. Model-model produknya dari pinjol ini. Ada pembiayaan anjak piutang, ada pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, ada pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, pembiayaan untuk pegawai ya, jadi misalnya PNS gitu ya, pembiayaan berbasis komunitas dan lain-lain. Nah, ini uraiannya nih. Ini perhatikan ya. Yang pertama model bisnisnya adalah model bisnis anjak piutang factoring. Nah, jadi misalnya saya supplier meja dan kursi untuk Win. Nah, jadi Win ini mesen kursi meja ke saya. Udah saya siapin nih. Semuanya saya serahin ke Win. Win kan nggak bisa langsung bayar tuh. Nanti bayarnya harganya misalnya 1 M. Oke. Nah, karena masih 2 bulan lagi, saya kan masih butuh duit dong untuk memproduksi meja kursi karena banyak yang mesen. Nah, karena saya butuh duit, nah saya datang ke fintech, nanti menggunakan skema pembiayaan anjak piutang. Apa artinya? Eh, Bukti piutang, jadi nanti pihak Win mengeluarkan namanya invoice. 1 miliar akan bayar 2 bulan lagi. Nah, bukti invoice ini saya bawa ke fintech nih, saya punya tagihan sebanyak 1 miliar. Nah, nanti kita minta ke fintechnya, tolong ya, nanti diurusi penagihannya ini. Nah, saya juga butuh duit nih, tolong diutangin. Nah, nanti diutangin tuh saya, misalnya 900 juta. Nah, ini saya pakai untuk modal bikin furniture lagi yang mau saya eh, jual atau untuk memenuhi pesanan orang. Nah, nanti fintechnya ya fintech P2P-nya dapat fee dari mana? Dari nagih piutang saya ke Win, nanti langsung Win yang bayar ke fintechnya. Nah, yang kedua, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga. Jadi misalnya tadi Win mesen ke saya, bisa juga karena saya nggak punya duit, saya datang ke fintech ini untuk dibiayai pembuatan meja kursi, gitu kan? Nah, akadnya apa? Ya bisa akad jual beli. Nanti bahan-bahannya semuanya dibelikan oleh fintech, kemudian dijual ke saya. Nah, saya kerjakan itu, bikin macam-macam. Nanti saya jual ke pihak ketiga. Nah, tentu saya punya utang ke fintech. Atau dengan mudoroba, artinya apa? Eh, Duit yang saya perlukan untuk produksi tadi itu ya dipenuhin nih dari fintech, tapi dengan akad bagi hasil, dimodalin. Nah, nanti sistemnya bagi hasil. Atau saya udah punya dana 100 juta tapi masih kurang 900. Nah, saya patungan dengan fintech untuk bersama-sama mengerjakan proyek misalnya pembangunan apa gitu ya. Nah, nanti sistemnya bagi hasil, itu musyarakah. Nah, yang ketiga, modelnya adalah pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online. Jadi, kan banyak tuh pelapak-pelapak di Shopee, ya, di Lazada, di Bukalapak, di Beli-beli. Nah, bisa jadi pelapak-pelapak yang menawarkan barangnya ini dia butuh butuh ini, butuh modal. Nah, apa jaminannya? Ya jaminannya eh, kredibilitas dia, reputasi dia di fintech tersebut. Biasanya ya diindikasikan dengan dia udah bintang berapa ya? Bintang 4 atau bintang 5. Nah, berarti kalau bintangnya udah 5, itu banyak yang menyukai, produknya juga laris manis. Nah, maka ketika fintech ini membiayai ya P2P lending atau pinjol itu membiayai, dia nggak khawatir nanti nasabahnya nggak bisa bayar. Mengapa? Karena dia penjual online dan dia termasuk penjual yang kredibel.
begitu. Nah, yang ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway. Jadi kalau ini dia punya platform sendiri, dia punya toko online sendiri. Nah, tetapi dia untuk pembayarannya kerjasama dengan payment gateway, ya misalnya kerjasama dengan GoPay, dengan OVO, dan lain-lain. Nah, jadi jaminan untuk pemberi pembiayaan ini kerjasamanya dengan eh, pembayaran. Nanti untuk apa? Untuk motong. Jadi fintechnya ini ngasih utang, ngasih pembiayaan kalau di syariah, akarnya ya bisa murabahah, mudharabah, musyarakah, biar aman pihak pelaku bisnis yang online ini, maka dia kerjasamanya dengan payment gateway-nya, karena nanti seluruh pembayaran kepada eh, toko online ini nanti kan melalui OVO misalnya, sehingga nanti gampang begitu dibayar ya dipotong untuk bayar kewajibannya atau utangnya. Nah, yang kelima, pembiayaan untuk pegawai. Misalnya saya sebagai PNS di Fakultas Syariah UIN Jakarta misalnya ya. Nah, nanti fintechnya kerjasama dengan Fakultas Syariah untuk membiayai dosen-dosen ketika memerlukan pembiayaan untuk renovasi rumah, untuk beli mobil, atau untuk usaha dosen dan lain-lain. Nah, itu sangat memungkinkan dengan menggunakan berbagai macam akad juga. Kalau beli mobil bisa murabahah, atau bisa mau nyewa ruko untuk usaha bisa ijarah, bisa mudharabah, musyarakah juga. Jadi ini juga bisa banyak akad-akadnya. Nah, yang terakhir pembiayaan berbasis komunitas, community base. Jadi ini biasanya misalnya eh, kita tergabung misalnya dalam satu komunitas Karang Taruna gitu ya. Nah, yang tanggung jawab siapa? Ya bosnya Karang Taruna. Nanti anggota-anggotanya bisa mendapatkan pembiayaan. Jadi yang penting di dalam fintech ini ada penjamin apa sih yang diandalkan gitu ya. Kalau community base ya ketua komunitinya, mungkin kalau majelis taklim ya ketua majelis taklimnya atau kiainya itu yang menjamin. Nah, akadnya juga bisa berbagai macam juga, banyak alternatifnya. Kalau pegawai negeri, nah tentu saja ya kalau di fakultas ya dekan, atau kalau di tingkat universitas rektor, dan dia sebagai penjamin. Nah, kalau payment gateway tadi ya, yang online, toko online yang dia membayar, payment gateway-nya sebagai jaminannya gitu. Jadi semuanya ada andalannya, karena kalau fintech ini nggak ada jaminan dalam bentuk barang, sertifikat rumah atau macam-macam, nggak ada, ya. Tuh, nah ini nanti alur-alurnya nggak bisa dibaca, tadi saya jelaskan sudah sekilas. Ini alur-alur bisnisnya, saya kira nggak perlu dijelaskan secara detail. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah eh, fatwa terkait penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa saat ini ada platform yang mempertemukan antara investor dengan pengusaha. Nah, pengusaha ini butuh dana nih untuk ngembangin usaha. Dia bisa menerbitkan saham. Nanti yang mengelola ya penerbitannya adalah penyelenggara platform ini gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak tuh ya ada udah banyak Safik ya. Nah, ini Safik ini penerbit ini apa namanya penyelenggara security crowdfunding. Nah, ini contohnya ini ya. Safik ya, Safik ini investor ya, ini penerbit. Nah, jadi penerbit ini perusahaan nih, perusahaan yang butuh dana, misalnya tadi Mika Coan ya mau ekspansi, dia butuh uang 100 miliar, maka nanti ngubungi Safik nih. Fik, saya mau, Safik ini penyelenggara ya, bukan nama orang ya. Safik, tolong ya, saya mau nerbitin saham nih. Tolong dibantu nyiapin, dibantu memasarkan, nanti ajak investor-investor yang prospektif. Nah, nanti setelah disiapkan dokumen-dokumennya, baru Safik menawarkan nih kepada investor. Kalau investor tertarik, nah investor mewakilkan kepada Safik untuk menanamkan dananya melalui skema saham kepada penerbit.
Nah, nanti investor ini mendapatkan bagi hasil, dividen, karena sifatnya adalah saham, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia mau menjual nih investor, sahamnya boleh. Nah, nanti ada platform untuk menjual saham di secondary market. Nah, ini nanti detailnya sekilas-kilas saja ya, bisa dibaca. Nah, ada juga yang sukuk. Nah, sukuk ini artinya Safex menerbitkan, nanti membantu penerbit untuk menerbitkan sukuk. Apa bedanya dengan saham? Kalau saham itu ya sebagai pemilik perusahaan, gitu ya. Kalau sukuk ini kalau di konvensional obligasi, jadi kita bukan pemilik tapi ngutangin, gitu ya. Kalau saham itu dengan kita menyertakan modal kita, kita menjadi pemegang saham, pemilik perusahaan. Nah, sementara kalau sukuk ini kita ngutangin, tapi ngutanginya kalau syariah ya secara syariah. Apa kata-katanya sama dengan di perbankan? Ada murabahah, ya, ada salam, istisna, mudorobah, musyarakah, sama. Skemanya skema-skema yang untuk menghindari riba, gitu ya. Nah, saya kira itu nanti kalau Anda perlu tentang lebih detail regulasi atau peraturan-peraturannya, nah, sangat lengkap. Siapa tahu Anda nanti pengen menulis skripsi tentang fintech, perspektif syariah, atau mencoba membandingkan pemikiran-pemikiran ulama Indonesia dengan ulama Timur Tengah atau ulama Asia Tenggara dan lain-lain terkait produk fintech, menurut saya itu juga alternatif yang menarik. Saya kira itu ya apa namanya presentasi dari saya. Dan selanjutnya kami persilahkan kalau ada pertanyaan ya, atau mungkin juga penambahan informasi karena saya yakin Anda usia-usia Anda ini kan lebih lebih melek digital ya, dibandingkan dengan ya mungkin dengan saya atau dengan senior-senior saya. Anda lebih tahu karena Anda generasi-generasi muda yang sejak lahir langsung megang HP gitu ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan.